Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie dan seperti biasa, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu ya. Jadi semua analisa yang saya lakukan di video ini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri dan setiap keputusan yang diambil dalam tradingnya maka merupakan tanggung jawab dari masing-masing trader. Dan bagi yang merasa analisa ini sangat membantu, maka jangan lupa klik tombol like dan share sebanyaknya supaya teman-teman yang lain juga bisa ikutan belajar. Nah, nanti kita akan bahas mulai dari indeks kita ya. Sebelum mulai kita menganalisa indeks dan saham-saham, saya mau tanya nih teman-teman, pada cuan apa hari ini? Karena indeks hari ini naiknya lumayan ya. Tadi sempat naik sampai 1%. Kalau yang kemarin ada yang buy on weakness, maka happy cuan. Dan mudah-mudahan teman-teman sudah take profit sebagian di hari ini ya, karena udah mulai mendekati resistnya nih. Nanti kita akan bahas chart indeks kita. Saya akan mulai share screen. Oke, sebelum bahas indeksnya lagi, saya mau pengumuman sedikit aja ya. Jadi nanti Sabtu ini di tanggal 25 September jam 10 pagi, saya akan memberikan preview kelas saya, yaitu basic class yang ke-7. Apa aja sih yang ada di dalam preview basic class ini? Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan kira-kira apa aja sih silabus atau materi yang akan dibahas di kelas saya. Lalu bagaimana kelas ini akan dijalankan dan apa aja yang akan Anda lakukan. Jadi teman-teman tuh ngapain aja sih di kelas ini gitu ya. Jadi supaya teman-teman bisa ngelihat kira-kira saya cocok nggak ya di kelas ini. Terutama untuk yang baru mulai belajar nih. Jadi teman-teman bisa tahu akan mendapatkan apa aja di kelas ini. Oke, saya tunggu ya di hari Sabtu jam 10 pagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa join bareng. Saya akan mulai dengan composite-nya di sini. Oke, composite kita masih sama ya. Dia masih bergerak di dalam area ini. Dan kemarin sudah saya jelaskan juga, dia mantul di area support-nya. Ini udah separuh perjalanan. Jadi besok sih mudah-mudahan teman-teman bisa SOS ya. Ini ada resist, tapi di sini ini juga tertahan nih. Ini beberapa candle sering tertahan. Jadi sepertinya besok juga khawatirnya akan tertahan di area sini nih. Sini ya, paling hanya sedikit lagi. Kalau besok misalnya gap up, teman-teman bisa manfaatkan untuk segera SOS. Jadi kurangin lagi porsinya. Nanti kalau dia turun kembali, maka bisa buy on weakness lagi. Tentu disesuaikan dengan masing-masing sahamnya juga ya. Kita akan bahas 10 saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Buat teman-teman lain yang ingin request saham juga, maka jangan lupa join grup Telegram Wisdom and Invest ya. Tulisannya ada di ini kok, di ini saya ya. Di cover video ini tuh ada linknya untuk teman-teman join ke grup Telegram Wisdom and Invest. Itu grupnya gratis, jadi teman-teman tinggal klik join aja, tidak ada dipungut biaya apapun ya. Dan di sana kita bisa saling sharing nih dengan teman-teman lainnya. Saya akan mulai dan stay tune ya sampai akhir teman-teman, karena setelah saya bahas 10 saham pilihan teman-teman ini, saya akan bahas saham-saham yang berpotensi nih untuk kita tradingkan besok. Jadi menggunakan screenernya Wisdom and Invest. WinRals, WinMPO, NFCX, WinPPRO, lalu WinPrim, dan BBKP. Lalu, wah ini yang request BPKP agak tidak tepat nih waktunya sebenarnya. Bukan tidak tepat gimana ya, karena setahu saya BPKP kan masih dalam proses right issue ya. Nanti akan saya bahas saat lagi bahas BPKP-nya ya. Kita akan masuk ke saham ini dulu, dan stay tune, jangan lupa nanti setelah 10 saham ini, kita akan bahas saham-saham yang masuk ke dalam screenernya Wisdom and Invest. Kota, di kota ini, oke.
kota dia cukup liquid sebetulnya, tapi ini kayaknya memang bandarnya agak-agak kejam juga sih ya. Jadi hati-hati ya, jangan entry kejar di atas karena hari ini ya buangan nih. Oke, kita mulai panduannya dulu. Saya lupa nih sharingin ini dulu ya. Kita sebentar sebelum mulai ke sahamnya. Saya akan mengulang, ini sebenarnya tipsnya udah pernah saya kasih juga di video-video sebelumnya, tapi saya akan ulang sebentar sekilas. Barangkali ada teman-teman yang baru join di YouTube ini dan belum pernah lihat ya. Jadi saya akan ulang lagi. Yang pertama adalah buat watchlist. Jadi kalau sekarang teman-teman jangan lupa untuk siapkan notesnya ya. Disiapkan notesnya dan nggak hanya berupa tulisan. Teman-teman dari saham ini, dari notes ini yang udah teman-teman catat saham-saham yang berpotensinya, maka teman-teman bikin ke dalam watchlist di aplikasinya masing-masing. Jadi tetap terpantau ya setiap saat. Bisa juga di aplikasi RTI atau di aplikasi tradingnya masing-masing nih. Dari mana sih watchlist ya ini? Bisa dari screener yang nanti akan saya share ke teman-teman di akhir setelah kita bahas 10 saham pilihannya teman-teman ya. Nanti akan saya share hasil screenernya. Atau kalau member nih, member kan ada dapat channel broadcast ya dari Wisdom and Invest dan itu per 30 menit di broadcast selama jam trading nih. Nah, itu juga bisa ya digunakan sebagai watchlist. Juga dari stock pick misalnya dari tim Wisdom and Invest biasanya juga ada kasih beberapa saham yang berpotensi. Juga ada screener bot. Kalau screener bot ini bedanya sama si channel broadcast adalah screener bot ini isinya screenernya lebih banyak. Jadi kalau yang di broadcast itu hanya screener Haki dan Win, kalau yang di screener bot itu banyak banget. Teman-teman bisa cari yang saham-saham misalnya yang MACD-nya Golden Cross atau stokastiknya Golden Cross atau mau cari foreign flow gitu ya. Jadi saham-saham apa yang net buy asingnya paling tinggi gitu. Atau masih banyak lagi misalnya volume spike. Nah, itu juga bisa di request di dalam screener bot ini. Lalu kalau misalnya nggak ada punya screener, kalau teman tidak punya screener, maka bisa cari dari banyak cara lainnya ya. Salah satunya dari top gainer, top volume. Kemarin sih saya ada tulisinnya dari running trade. Tapi kalau baru belajar, maka untuk lihat running trade akan sangat pusing sekali ya. Nanti yang ada teman-teman malah nggak konsen untuk trading. Jadi itu saya hapus. Teman-teman bisa menggunakan yang lebih mudah yaitu ya top gainer dan top volume. Selanjutnya, setelah kita sudah punya watchlist, jangan lupa untuk cek chart-nya, karena analisa tetap berdasarkan chart. Kalau member menggunakan chart Win dan chart Haki, ini saya singkat menjadi HH ya, dan kalau bisa kita analisa ke dalam 2 time frame yang berbeda. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya kita ingin fast trading, kita tentunya pakai yang time frame kecil, bisa 5 menit, 15 menit, 30 menit, ataupun yang hourly. Dan kalau saya sih ya, ini dari saya pribadi, bahwa saya selalu menggunakan yang daily, itu wajib. Baik saat saya melakukan fast trading ataupun saya swing. Kenapa? Karena kalau lagi fast trading, daily-nya saya gunakan sebagai acuan tren. Kalau saya lagi swing, maka saya menggunakan daily ataupun time frame besarnya adalah weekly. Jadi intinya pakai 2 time frame, sehingga kita analisanya lebih menyeluruh. Lalu cek tren, karena tren itu strateginya berbeda-beda. Kalau uptrend kayak apa, kalau sideway kayak apa, kalau downtrend kayak apa, trennya itu beda-beda ya. Anggapannya tuh kayak begini, kayak misalnya kita mau ke satu tujuan, tapi kita kan harus tahu di sana musimnya tuh lagi apa gitu. Misalnya kalau lagi musim dingin, musim salju, maka kita harus gunakan pakaian yang sesuai ya. Jadi bukan musim dingin kita malah bawanya baju renang semua atau bikini semua gitu. Dan kalau misalnya lagi musim hujan, tentu kita harus mempersiapkan untuk bawa jas hujan, bawa payung. Kalau misalnya lagi musim panas, maka kita nggak pakai baju-baju yang tebal, jaket gitu ya. Jadi disesuaikan, strateginya itu beda-beda. Setelah itu, kalau misalnya kita menggunakan chart Win, ciri-ciri apa sih yang harus kita lihat? Yaitu segitiga hijau, pixel 2 hijau, momentum biru. Ini dengan catatan saat lagi uptrend ya. Ini lagi uptrend tuh. Follow the trend, follow segitiga. Tapi kalau lagi sideways, maka segitiganya kita abaikan. Kita gunakan strateginya BOS dan SOS, buy on support dan sell on strength atau tektokan. Kalau chart Hakaki yang kita lihat itu apa sih?
kita lihat bar yang paling di bawah ya, indikator akumulasinya. Jadi kalau hijau-hijau itu akumulasi atau ada yang beli, banyak yang beli gitu ya, banyak yang HK. Kalau merah artinya distribusi atau banyak yang jualan. Dan garis hitamnya nih, yaitu garis rata-ratanya, dia semakin meningkat itu yang bagus. Lalu cek likuiditasnya, jadi kita harus hati-hati, jangan kita tradingkan di saham-saham yang tidak liquid. Misalnya sahamnya total transaksinya cuma 200 juta, tapi kita punya portfolio, kita gunakan 500 juta gitu ya, itu sangat tidak cocok banget. Jadi harus hati-hati, kita harus menyesuaikan. Money manajemennya itu sangat penting sekali dengan dan hubungannya dengan likuiditas ini juga. Lalu cek VWAP. VWAP itu apa? Volume weighted average price atau harga rata-ratanya ya. Ini menjadi acuan saat kita ingin entry. Kalau misalnya kita mau kejar harga, at least kita perhatikan VWAP-nya. Jangan beli terlalu jauh dari VWAP ya. Jangan jauh dari harga rata-ratanya. Kalau kita belinya sangat jauh di atas VWAP, maka artinya kita cenderung beli sahamnya itu terlalu mahal. Kalau kita bisa dapetin di bawah VWAP, maka ada kecenderungan kita belinya cukup murah. Jadi mudah-mudahan ada kecenderungan suatu saham itu akan kembali ke harga rata-ratanya itu. Jadi seenggaknya ketika kita ambil di bawah VWAP, begitu dia balik ke harga VWAP, kita sudah profit ya. Kemudian jangan lupa cek support dan resist, ini sangat wajib sekali. Termasuk di dalamnya support resist berupa resist horizontal, support resist trend, dan support resist wind. Oke, dengan panduan ini kita akan mulai analisanya. Dimulai dari kotak ya. Yang kotak ini kita cek trennya tentunya. Dia breakdown. Breakdown ini ya, breakdown garis wind, dia muncul segitiga nih. Jadi kalau teman-teman ada yang ngikutin garis wind saat dia breakout dengan candle bullish, volume besar, maka harusnya juga disiplin untuk exit sekarang nih. Karena sinyal exitnya sudah muncul. Statusnya sell, artinya statusnya berdasarkan sistem ya. Ini trading sistemnya sesuai, dia otomatis. Jadi generate by system. Statusnya sudah sell dengan profit 18,2%. Jadi luar biasa, happy cuan kalau misalnya teman-teman sudah ada yang profit. Momentumnya seperti apa? Momentumnya ini sudah mulai melemah juga. Pixelnya juga yang tadinya hijau-hijau di sebelah sini juga sudah menjadi merah satu ya. Artinya dia sudah melemah. Setelah itu yang kita lihat, kita harus cari support dan resist kuatnya itu di mana. Dan mudahnya kalau kita pakai chart wind, di sini kan udah ada nih support resistnya. Kita tinggal lihat aja di sini ya. Kalau yang ini lebih kuat. Kalau yang di sebelah kiri di sini, itu angkanya sama dengan yang di sini sebenarnya. Jadi jangan khawatir kalau misal angka yang di sini nggak kelihatan, kita gunakan angka yang di sebelah kiri sini. Nah, itu kalau yang di sini support resistnya sebetulnya nggak begitu kuat. Dia lebih soft. Yang lebih kuat itu yang ini. Dan di antara kotak-kotak hitam ini yang paling kuat adalah yang ungu. Oke? Jadi supportnya untuk si kotak ini ada di 180. Kalau dia breakdown dari 180, maka jadinya tidak oke ya. Ada kemungkinan dia akan ke support selanjutnya. Di bawah 180 itu ada support. Sebentar saya cek, karena di sini, coba lihat. Di sini ada nggak supportnya nih? Ini ada nih, 173. 180 di bawahnya 173 dan 163 ya, sesuai dengan yang ini. Oke. Untuk resistnya, jadi ini si kotak dipantau dulu ya. Kalau teman-teman ada yang udah punya, artinya sudah exit. Kalau ada yang baru mau entry, artinya wait and see dulu, tunggu di area support kuatnya, yaitu di 180. Kalau ada pantulan, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Kalau dia nggak mantul di sini, maka skip dulu. Nanti pantau lagi di support bawahnya, yaitu 13 dan 173 dan 163. Dia mantulnya di mana? Nah, kalau dia mantul di area situ, maka kita bisa spekulatif buy. Dengan resistnya karena dia breakdown garis windnya ini di 205, maka 205 itu menjadi resist ya. Ini juga ada resist di sebelah sini, yaitu 240. Jadi 205 dan 240 ini tinggal disesuaikan dengan fraksinya.
Oke, kotanya sudah, kita cek hak-hakinya. Setahu saya kota ini valid nggak ya? Hak-haki yang kelihatan seperti ini maka tidak valid, kita skip. Kita hanya gunakan chart win-nya aja ya, karena secara teknikal. Kalau chart win itu kita analisa teknikal, kalau hak-haki ini kita analisa berdasarkan bandarmologi. Nah, di sini kelihatan seperti ini, bandarmologinya tidak valid. Kenapa bisa begitu? Karena ada kecenderungan atau ada kemungkinan si bandarnya itu hanya tuker-tukeran barang, sehingga terlihatnya seperti itu. Oke, jadi kita skip. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu INKP. INKP. Pixelnya masih merah, tidak oke ya. Ini pixel. Ini momentum, sorry salah sebut. Ini momentum, merah-merah, tidak oke. Pixelnya juga terbalik. Aduh, terbalik mulu. Pixelnya merah-merah yang di sini, momentumnya di sini yang merah-merah. Aduh, kurang konsen nih, kurang aqua. Ya, jadi dia masih belum oke nih. Dia juga masih di bawah garis win. Ini garis winnya ya, yang warna ungu. Kalau bagus dia berwarna biru. Kalau ungu artinya dia sudah tidak oke. Nah, jadi ini meskipun dia mantul di candle kemarin, maka potensinya dia hanya akan testing resist garis win aja nih. Di sini juga ada resist secara horizontal yaitu 75 75. Hari ini minus berapa sih? Hari ini masih inside bar sih. Minusnya tipis ya, minus sedikit aja. Tapi ya belum tentu oke. Karena di sini momentum dan pixelnya masih tidak oke dan dia juga masih berada di bawah garis win line. Jadi akan lebih bagus kalau dia sudah keluar dari garis win line-nya ini. Selama dia belum, berarti kemungkinannya dia hanya akan bergerak di bawah garis win line, masih downtrend jadinya ya. Ini dia gagal tembus nih. Oke. Supportnya sementara kita gunakan support yang di sini yaitu 70-75. Resistnya kita gunakan yang di sini ya, ada garis win dan garis horizontal yaitu 75-75. Kalau garis winnya di 7.500, beda-beda tipis lah. Support 70-75 kalau misalnya dijebol artinya dia akan testing harga last low yang kemarin di sebelah sini nih 6.800 ya. Kalau misalnya dia bikin low lagi, artinya dia closingnya di bawah 6.800, jadinya tidak oke. Artinya dia konfirmasi menjadi downtrend nih, dia nggak jadi uptrend lagi. Karena dia sudah breakdown dari channel uptrendnya, dia turun ke bawah garis win, dan dia terus membentuk new low. Kalau dia sampai turun ke bawah 6.800 ya, jadinya tidak oke lagi nih. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Hak-hakinya kita cek untuk INKP. Hak-hakinya sih belum oke juga, masih merah-merah-merah ya. Jadi skip aja dulu. Untuk INKP, setelah 6.800, ada support selanjutnya, yaitu last low-nya yang paling terakhir di sini ya, yaitu di 6.200. Nanti kalau misalnya dia jebol 6.800, pantau lagi di area 6.200-nya. Kalau dia mantul, artinya potensinya dia akan sideways. Jadi teman-teman bisa spekulatif buy juga nih. Kalau dia misalnya jebol sini, ada kemungkinan dia mantul, dia akan kembali ke 6.800-nya. Jadi tunggu pantulan, kalau mantul spekulatif buy dengan target ke 6.800 ya. INKP-nya sudah. Next, DMMX. DMMX ini jadinya tidak oke ya, karena dia bikin candle lower low terus. Momentumnya juga semakin, hari ini turun dengan candle bearish dan volumenya gede lagi. Ini momentumnya juga jadi merah dan semakin mendalam. Ini udah lama banget ya saya pernah katakan nih DMMX ada bearish divergence, jadi harus hati-hati. Ketika dia breakdown dari sini juga sudah tidak oke nih.
Harusnya kan dia sideway ya di area situ. Di sini kan merupakan area sideway-nya. Ketika dia breakdown dari area sideway, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu nih, karena jadinya tidak oke. Dia masih di bawah garis win line, tidak oke. Tapi di sebelah sini sih ada support juga. Yang mau spekulatif tunggu pantulan ya. Ini masih candle bearish nih. Masih candle bearish, maka skip dulu. Tunggu sampai dia ada candle pantulan, atau seenggaknya dia sudah sideway, jadi nggak membentuk new low. Sideway ini begini ya. Dia at least membentuk inside bar dulu, seperti ini misalnya. Nah, kalau udah mulai bergerak nyamping, baru kita spekulatif buy. Karena kalau dia masih bikin lower low terus, mau dia candle hijau kayak, mau candle merah kayak, selama dia bikin candle lower low itu kayak tangga ke bawah ya, begini, itu artinya tidak oke. Meskipun candle lower low-nya itu hijau, itu masih tidak oke ya. Hati-hati jangan terjebak. Jadi ini kalau mantul, kita bisa spekulatif. Jadi tunggu pantulan dulu baru spekulatif. Dengan potensinya paling dia akan balik ke resist garis win-nya nih. Garis win-nya ada di 3118. Nah, ini tinggal buletin sesuai dengan fraksinya si DMMX ya. Ini jadi DMMX belum oke, sebaiknya teman-teman juga pada disiplin nih. Ini udah kena trailing stop seharusnya. Kita cek HKQ-nya ya. HKQ-nya juga sudah konfirmasi bahwa sejak di sini, ketika sideway di sini, berarti ini adalah fase distribusinya nih. Oke. DMMX-nya sudah. Ingat ya, kalau mantul berarti hanya mantul kemungkinan akan ke sini. Justru teman-teman kesempatan untuk SOS tuh, bukan untuk beli ya. Nanti yang ada malah udah kena cut loss, dia naik, teman-teman beli, ternyata itu adalah resistnya dan balik turun lagi. Jadi hati-hati, jangan seperti itu. Selanjutnya RALS ini cukup menarik karena ada momentumnya sudah menjadi biru tua tapi nih. Dia naiknya udah dari sejak sini ya, seharusnya sejak dia breakout yang di sini, ini yang sangat menarik sekali. Cuma ini udah di area resist. Dia lagi berjuang melewati MA200. Momentumnya, jadi kita analisa mulai dari momentum dulu, dia sudah berubah menjadi biru tua nih. Watch out, karena khawatirnya kalau dia testing resistnya nggak jebol-jebol, momentumnya melemah, artinya kemungkinan dia akan reversal, artinya balik ke bawah. Dia akan testing supportnya lagi. Jadi watch out untuk si RALS ini. Resist, dia lagi di resist, yaitu 720 resistnya. Ini ada resist horizontal juga, jadi cukup kuat ya. Kalau dia balik turun, maka dia akan balik testing garis win-nya. Garis win-nya yaitu di 677, di bawahnya juga ada lagi, yaitu 665. Kalau misalnya mantul, berarti kita bisa spekulatif. Karena ada potensi, dia akan kembali ke sini, dia mantul, dia bisa naik testing ininya lagi. Jadi dia sideway dulu atau konsol dulu di area sini ya. Resistnya kalau dia breakout dari 720, breakout itu konfirmasinya setelah closing ya. Jadi hati-hati. Kalau dia breakout, maka berpeluang banget untuk testing 735. Kalau ke atas 75, maka ini hambatannya sudah kosong nih, hambatannya kosong. Jadi mudah-mudahan kenceng larinya. Coba kita cek RALS, HKQ-nya RALS. HKQ-nya sih belum ada yang serius-serius amat. Jadi jangan lupa kalau udah ada yang profit, bisa take profit dulu separuh ya, at least ya. Jadi sisakan separuh. Kalau masih naik, maka masih ada separuh untuk digiring ke atas. Kalaupun dia nggak jadi naik, at least teman-teman udah amankan cuannya separuh. Next, setelah RALS, ada EMPO. EMPO cukup liquid, volumenya dari nggak liquid semakin menanjak, bagus. Ini sebenarnya waktu di area-area sini nih. Tuh ya, sinyalnya memang pertama kali munculnya di area sini tuh. Ketika dia volumenya semakin menanjak, ada momentum yang menanjak, pixel juga hijau-hijau, itu yang bagus. Sekarang sih dia sebetulnya lagi sideway. Di sini ada
Momentumnya titik pink itu artinya sideways ya, karena dia tidak ada momentum. Ada sih momentum, tapi berwarna biru langit. Artinya sideways to up, makanya di sini juga sideways to up. Pixelnya hijau-hijau ini oke. Kalau sideways to up, ini teman-teman perhatikan ada channel up-nya dan ada area sideways-nya menggunakan yang horizontal ya. Jadi di sini areanya. Supportnya kalau support channel di 129, kalau support yang horizontal di 123. Ini angkanya juga sudah tersedia, tinggal dilihat aja, sangat mudah sekali ya. Resistnya di mana? Resistnya di sini. Ini 158 nih, udah berkali-kali. Di sini nggak pernah kelewat nih, nggak pernah dilewat. Jadi hati-hati selama dia tidak bisa lewat dari 158, artinya ini adalah area untuk jualan ya, bukan area untuk beli lagi. So, watch out kalau yang baru mau entry. Kalau yang udah punya, maka justru saatnya teman-teman untuk take profit, at least sebagian. Karena ini momentumnya nggak ada nih, kecuali dia momentumnya semakin menanjak, itu oke. Artinya bisa di hold, kemungkinan jalannya cukup panjang. Kalau lewat dari 158, artinya dia berpeluang ke 167. Kalau dia balik turun, balik arah, maka artinya dia akan testing support. Supportnya di support win di 140. Tadi udah saya sebut juga ya, yang 129 dan 123. Kita cek kakinya untuk MPO ini. Kakinya belum ada yang serius banget nih, udah mulai buangan juga nih. Tadi kita belum cek composite kah? Sudah kan ya? Kok aku jadi pikun nih? Oke, MPO sudah, tidak ada yang serius. Next setelah MPO, NFCX. NFCX nggak begitu liquid dan dia masih berada di bawah garis win line, masih downtrend ini juga ya, statusnya trend down. Pixelnya hanya hijau satu. Momentumnya sih ada perbaikan. Cuma selama dia masih di bawah garis win line, ini hanya untuk fast trading aja nih. Jadi hanya untuk copet-copet. Kemungkinan pun dia hanya akan ke area ini aja nih. Kalau mantul pun ya. Dengan supportnya, kita gunakan support yang di sini nih, 9547. Itu tinggal dibulatkan sesuai dengan fraksi. Resistnya kita pakai resist garis win, juga ada garis resist trend, yaitu di 10.650 lah, kita ambil tengah-tengah nih. Di sini angkanya sih 10.685 sama 10.612. Kita ambil tengah-tengahnya aja, yaitu 10.650 atau 675 itu silakan. Boleh juga di area situ ya, sebagai area resistnya. Ini hanya untuk fast trading aja ya. Kalau misalnya ada yang nyangkut ketika dia naik ke sini, ataupun misalnya dia breakout, dia ke resist yang di sini 11.700, maka sebaiknya teman-teman SOS dulu. Kita cek kakinya untuk NFCX. Kakinya belum ada yang serius. Ini grafik hitamnya adalah grafik rata-rata, masih menurun, jadi belum oke-oke banget. Kecuali dia sudah mulai ada hijau-hijau dan grafiknya mulai menanjak, itu yang oke. Ini masih belum ya, kan seperti di sini nih. Kalau grafiknya menanjak, ini juga harganya menanjak. Begitu dia ada distribusi, maka harganya naiknya sampai sini doang. Di sini dia sudah mulai marking down ya, sudah mulai turun. NFCX-nya sudah. Next kita ke PPRO. PPRO ini properti total transaksinya tidak begitu liquid, tapi ATT-nya cukup. Momentumnya nggak ada ya, artinya sideways. Pixel hanya satu. Sideways-nya di mana? Artinya kita harus cari support dan resist-nya nih yang kuat di mana. Di sini, ini ada supportnya berarti, ini area sideways-nya ya. Ini udah ada bantuan kotak yang warna hijau tuh. Jadi mudah sekali melihatnya. Support
nya di 69, 68, resistnya di sebelah sini ya, 74, 75, 76. Jadi ini hanya untuk fast trading aja dulu, ditektokin aja ya. Buy on support, sell on strength. Support terendahnya itu di sebelah sini nih. Wait ya, let me check di area 65 nih. Tuh, di area 65, 66, 65 ya. Jangan sampai dia breakdown atau dia bikin candle lower low. Kalau bikin candle lower low artinya jadi nggak bagus lagi tuh. Tidak oke. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Kita cek HKQ-nya untuk PPRO. Juga belum ada yang serius karena grafiknya juga belum menanjak, belum ada hijau, 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 hijau seperti di sini ya. Hijau, hijau, hijau lumayan banyak. Ini belum ada yang oke banget. Kita cek selanjutnya yaitu prim. Primnya oke nih. Prim sama trim ya. Saudaraan nih, bagus. ATT-nya cukup di 4 miliar. Ini hari ini candle bullish. Arah nggak ya? Tutup closingnya arah kalau nggak salah nih. Setahu saya arah. Ini juga bagus. Wait. Prim. Closing arah ya. Tutup toko. Kalau dia closingnya di bid kemarin kayak DSFI ya, itu agak kurang. Oh, trimnya tidak tutup toko nih. Hanya prim yang tutup toko. DSFI. Iya, DSFI openingnya merah tuh kan. Oke. Prim bagus ya. Karena hari ini dia closingnya tutup toko artinya benar-benar di bid closingnya. Artinya besok pasti dia akan naik lagi nih. Cuma, nah itu, apakah dia bisa arah lagi? Kalau kayak di sini sih dia arah ya, sampai 3 kali nih. Kalau yang di sini, ini dia arah sampai 3 kali. 2 kali. Ini nggak arah nih kayaknya, ini candle-nya pendek. Ini di sini ya, dia arah 2 kali. Jadi mudah-mudahan sih besok dia arah lagi, tapi kalau sampai nggak bisa arah, maka jangan lupa untuk langsung SOS. Karena artinya kalau tidak arah, dia akan kembali ya ke bawah atau testing supportnya. Ini sih bagus, ada momentum, ini juga bagus. Supportnya di 384, jadi cukup jauh. Dari garis win-nya juga cukup jauh banget, yaitu di 330, garis win 330. Besok sih kemungkinan arah, kalau yang mau kejar silakan, tapi harus siap untuk fast trading ya. Prim. Kakinya malah jelek ya. Jadi watch out nih. Kalau waktu itu di sini, tuh ini besoknya langsung turun ya. HRB sampai berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hati-hati ya. Ini karena kelihatannya ini markup with distribution, maka sebaiknya besok teman-teman usahakan untuk SOS aja nih. Tapi besok sih kita harus pantau lagi. Sebenarnya oke enggak gitu. Kalau kita gunakan chart 5 menit, kalau tadi nih, misalnya teman-teman menggunakan chart Wisdom and Invest secara 5 menit, maka sebetulnya terdeteksi ya si prim ini. Karena tadi kita sempat pantau juga si prim ini. Ini ada spike dan ada actionnya di sebelah sini. Maka teman-teman akan sering banget mendapatkan saham-saham yang arah nih kalau menggunakan si HKQ dalam 5 menit. Ini enak sekali untuk digunakan. Nah, ini terlihat ketika di sini sebetulnya ada buangan ya, cukup besar nih. Jadi watch out besok. Kemungkinan sebaiknya teman-teman SOS besok. Primnya sudah BBKP. Kita cek BBKP-nya. BBKP momentumnya sih lumayan ya. Kemarin itu memang sempat naik testing MA200, tapi belum lolos nih. Pixelnya merah-merah. Kita cek
trennya tren apa? Dia masih di dalam channel downtrend. Artinya kalau gerakan downtrend kan seperti ini. Channel downtrend kan seperti ini. Buy on support, sell on strength. Buy on support, sell on strength. Jadi ini pantau lagi di supportnya. Supportnya di mana? Ini lagi pasti support juga sih, 434. Kalau dia turun lagi, artinya dia akan ke support channel ya. Support channel di 410 ataupun di support horizontal juga ada 404. Jadi watch out. 434 ini akan breakdown apa enggak? Kalau breakdown artinya dia akan ke support selanjutnya. Resistnya yaitu di sini 458, 470 dan 482 sekaligus ada MA 200. Nah, kalau dia tertahan di sini, artinya dia ada minor sideway. Minor sideway di sini ya, teman-teman bisa tektokan. Tapi BBKP ini setahu saya dia kan lagi proses right issue nih. Coba saya cek dulu ya di RTI, si proses right issue-nya itu sampai kapan? Right issue. Cum-date tanggal 23, tanggal berapa nih? Tanggal 22, berarti besok cum-date. Kalau teman-teman mau, ini juga belum ada harga pelaksanaannya nih. Kemarin ada yang jawab bahwa udah ada, yaitu 538 banding 500, itu rasio ya, bukan harga pelaksanaan. Harga pelaksanaan itu kayak yang di RT bagian bawah tuh, rasio 2:5, price-nya 180. Kalau yang di sini belum ada nih. Terus ada berita juga bahwa BBKP itu delisting sahamnya sebagian. Kemungkinan ini porsinya Bosowa. Saya juga belum cek lagi beritanya itu seperti apa, bagaimana kelanjutannya. Coba dipantau dulu ya. Ini kalau saya cek berita nanti akan kelamaan. Teman-teman coba dicek sendiri. Kira-kira kabarnya bagaimana tuh? Yang di delisting itu sahamnya siapa? Jadi dia delisting sebagian. Dan setahu saya waktu itu beritanya keluar di hari ini nih, yang candle-nya naik. Jadi kalau misalnya Bosowa sudah keluar dari deretan ini pemegang saham, maka sebetulnya kayaknya akan disambut baik gitu oleh market. Jadi pantau aja ya ke ininya bagaimana. Barangkali mudah-mudahan setelah right issue-nya selesai, setelah urusan dengan Boswanya sudah beres, BBKP-nya akan naik lagi. Coba kita cek asingnya ya. Asing setahu saya BBKP apakah asingnya ada? Asingnya waktu itu akumnya di sebelah sini doang nih. Ini sudah mulai enggak ya. Ini wait and see dulu ya sampai proses right issue-nya selesai nih. Kalau yang udah terlanjur punya ya udah, dan nggak mau cut loss ya, kalau nggak mau cut loss ya tutup mata, udah dipinggirin dulu aja. Kita fokus ke saham yang bagus ya untuk dibeli. Jadi ini kita skip dulu aja sampai proses right issue-nya selesai, sampai segala-gala drama-dramanya itu sudah beres, urusan-urusannya sudah beres. Ini trading end-nya di Oktober tanggal 6. Jadi dicatat itu sampai Oktober tanggal 6. Kalau teman-teman sudah terlanjur nyangkut, ya udah, dan kalau nggak berani cut loss, maka forget it dulu, dipinggirkan dulu, dan seenggaknya teman-teman harus punya modal ya untuk ditradingkan. Kalau nggak rela cut loss semua, maka cut loss lah sebagian. Yang penting punya modal untuk diputar lagi. Seenggaknya daripada duitnya nganggur, nyangkut di BBKP, maka cari aja dulu saham lain. Cari cuan di saham lain. Kalau yang belum punya, maka skip dulu ya BBKP ini sampai proses right issue-nya selesai, baru kita analisa lagi bagus apa enggak gitu. Sama kayak BBRI, pokoknya ada proses right issue itulah, ada bid. Nah, itu kalau lagi proses right issue itu biasa dramanya banyak. Makanya saya jarang sekali ngambil-ngambil saham yang right issue tuh. Waktu itu hanya di saham friend aja saya ambil. Kan bid juga masih begitu-begitu aja kan, nggak kemana-mana sahamnya. Oke, kita masuk ke BKSL. BKSL momentumnya bagaimana? Dia melemah ya. Pixelnya juga hanya hijau 1. Dia ada channel uptrend.
Tapi harus pantau di support ininya nih, 61, apakah dia bertahan. Kalau dia tidak bertahan, artinya dia akan ke support yang di sini nih, 57 sekaligus ada MA200. Mudah-mudahan kuat di situ. Kalau yang udah punya, seharusnya sih sudah exit. Kenapa? Karena kalau dari chart win, di sini entry, di sini sudah exit ya. Dia masih di bawah garis win. Ini candle-nya juga candle tidak oke nih sebenarnya, bukan candle bullish. Candle-nya banyak tekanan jual karena berupa doji seperti ini. Resist di 65. Selama dia belum bisa lewat sini, maka kayaknya dia sideways di sini nih. Ini masih sideways sini ya, masih inside bar. Jadi di area, sebentar saya cek dulu. Angka pastinya di area low 61, high 65. Jadi dia masih sideways di 61 sampai 65 nih. Kalau dia bikin new low lagi, maka artinya dia akan ke 57. Kalau mantul di situ, maka teman-teman boleh spekulatif buy dengan peluangnya. Paling enggak dia beginilah. Dia mantul ke sini ya, ketinggian. Mantul ke sini lah. Jadi buat tektokan aja, buat fast trading aja si BKSL ini. Kita cek hak kakinya dari BKSL. Oh, BBKP tadi belum ya? BKSL. Masih belum ya, nih grafiknya juga masih menurun. Grafik yang hitam masih belum oke banget. BKSL. BKSL mulai banyak buangan juga nih. Tapi grafiknya sih mudah-mudahan masih oke. Jadi nanti lihat aja dia mantulnya di mana ya. Kalau mau tektokan di sini juga boleh. Di area yang tadi saya bilang 61 sampai 65 paling tektokan aja. Jangan di hold lama-lama, fast trading aja. Next. Oh, udah selesai. Sudah selesai 10 ya. Teman-teman, oh ya, teman-teman hari ini ada cuan apa nih? Karena indeksnya naik 1%, tolong mention di bawah ya. Silahkan komen di bawah, kira-kira teman-teman cuannya apa aja, profit apa aja. Semoga teman-teman yang lain juga semangat untuk mendapatkan cuan seperti kalian-kalian yang udah profit hari ini. Oke, kita masuk ke screener. Screener, saya pakai screener Win ya. Yang ada sinyal buy itu adalah saham-saham yang muncul segitiga hijau. Tapi kalau trennya itu sideways, jadi harus cek dulu ya, analisa dulu trennya. Kalau trennya sideways, maka status buy ini tidak berlaku. Strateginya harus diubah, yaitu buy on support dan sell on strike. Kalau yang statusnya hold ini, artinya segitiganya sudah muncul dan sebenarnya bagus untuk dianalisa. Kenapa? Karena segitiga hijaunya sudah muncul. Kalau misalnya dia uptrend, dia mantul di area support atau di garis win, maka sebenarnya kesempatan untuk kita buy on weakness. Kita cek dulu yang statusnya buy, yaitu ADRO. Nanti kita cek beberapa ya yang statusnya hold. Karena kemarin kan dapat tuh yang bagus-bagus ya, si Arka, apalagi tuh. Kalau ada yang dapat cuan dari hasil analisa kemarin, jangan lupa ya mention di bawah supaya teman-teman yang lain lebih semangat nih nonton YouTube-nya untuk belajar. Tuh kemarin apa aja? Arka, Adi naik gak sih hari ini? Adi lumayan. Oh enggak ya? Turun. Karena tadi kayaknya Adi sempat naik ya. Apalagi tuh? Yang saya ingat si Arka aja nih. Oke, langsung deh nanti kelamaan. ADRO, APIC, BBCA, BOS, IPCC, JSMR, Kapik, Keras, MMLP, Empol tadi udah dibahas ya, berarti saya skip. Pol, Tins komoditinya nih yang naik. Trim, UNVR enggak ya. Walaupun hari ini naik,
saya masih tidak rekomendasi ya si Wenfair ini. Dia masih terus membentuk new low, bahkan menyentuh 3.800. Kelihatannya bahkan ke 3.600 nih. Kalau sesuai chart saya ya. Saya ada gambar juga di TradingView soalnya. Wow, Adi kan kemarin udah, jangan dibahas lagi deh. AGII ya, kita bahas AGI aja. AGI hari ini naiknya lumayan. Agro, Akra, Arka, bukan Akra, Arka, Akra juga ya. Akra juga, Arka, Akra. Aduh, salah ketik, salah beli, bahaya nih. Arto, Asa, Ailis, Asa, Arto, BBHI-nya juga bagus tuh. Kita cek lah ya nanti BBHI. Bima, wah kemarin yang nonton YouTube ada yang cuan dari Bima, gimana tuh? Masih di hold nggak? Pasang trailing stop ya, ini keren banget nih. 2 hari ini kayaknya arah itu ya. Si Bima ini. Yes, arah tuh kan. Yang cuan dari Bima, silahkan komen ya. Happy cuan loh. Bima. Hari ini dia closing di bid tutup toko. Berarti kemungkinan besok dia akan naik lagi. Cuma udah harus watch out karena 2 hari sudah naiknya lumayan tuh si Bima itu ya. Bima. Oke, itu aja dulu karena udah cukup banyak nih yang catatan saya. Adro. Daripada Adro tadi kayaknya si bos naik banyak tuh. Coba kita cek bosnya juga deh. IC, BBCA, bos tadi udah ya memang masuk daftar ya. IPCC, JSMR, keras, MLP, EOLL, Teams, Trim, WNPR saya skip aja ya. Saya nggak ini tidak oke itu. Walaupun hari ini naik, tapi dia masih downtrend berat. Agro, jadi saya skip aja itu. Agro, Arka, Akra, Asa, Arto, BBHI, Bima. Kali ini saya akan bahas secara lebih singkat supaya kita bisa mengcover lebih banyak ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya ada yang bingung silakan nonton lagi atau diulang-ulang. Aduh. Oke. Dengan panduan yang saya kasih. Pertama lihat momentumnya masih biru tua kecil, pixelnya sih bagus. Lalu kita cari tren dan support resistnya. Trennya apa? Trennya sudah terlihat ya, dibantu dengan ini, artinya dia sideways. Karena sideways dan dia sebenarnya di area resist juga nih. Ini kalaupun besok dia naik, artinya dia akan testing resist 1435 nih nggak nyampe juga ya. Di sini kemarin sampai sini doang nih. Mungkin sekitar 1400-an itu sudah 1420 gitu. Itu sudah saatnya untuk SOS. Karena belum oke ya, momentumnya belum tinggi. Artinya kalaupun naik dia hanya akan ke area sini aja nih. Besok SOS nih. Supportnya ada di 1360 dan 1315. Dia masih sideways, jadi strateginya buy on support, sell on strength. Bukan segitiga hijau dan merahnya itu diabaikan ya. Jadi jangan lupa sideways-nya area sini, buy on support, sell on resist. Adro sudah, bos. Bos juga, ini bos sideways, kita lihat kotaknya, artinya buy on support, sell on resist, support di 78, resist, support 85 juga yang terdekat, resist di 98, 95, 98. Pixelnya bagus, momentumnya kecil, jadi SOS ya, jangan lupa untuk SOS besok,
Atau tadi sebetulnya seharusnya sih sudah SOS juga nih. APIC momentumnya titik pink, artinya sideway, pixelnya hanya hijau 1, sideway-nya semana, berarti kita harus cari support resistnya. Dia sering di area sini ya, di mantul di support, kena resist, dia balik turun. Supportnya di 840, 845, resistnya ada di 875, 880. Ini tadi juga banyak yang take profit udah tuh, makanya jadi ekor di atas. APIC sudah. BBCA. BBCA untuk trading saya tidak sarankan karena ini barangnya mahal ya, 30 ribuan. Kita agak sulit untuk tektokan karena nggak bisa dicuanin 1 tick, 2 tick itu nggak bisa. Paling banyak juga hanya 1-2%. Jadi terserah sih, kalau teman-teman ada yang suka sih silakan. Kalau saya sih tidak untuk trading. Bagi yang mau paling hanya untuk invest ya, jadi untuk long term. Kalau untuk trading ini jangan yang mahal-mahal carinya. Momentumnya titik pink artinya dia sideway. Di area sini aja nih dia sideway-nya. 32.350 sampai 33.025. Untuk stock split-nya, itu teman-teman pantau aja beritanya ya, karena saya nggak ngikutin yang ada corporate action begitu-begitu. Jadi silakan kalau misalnya ada yang tertarik dengan right issue, stock split-nya BBCA, maka dipantau aja kira-kira tanggal berapa itu. IPCC-nya momentumnya sih masih tidak oke ya. Masih ada yang warna orange pastel itu tuh. Dia masih bergerak dalam channel downtrend juga. Pixelnya hanya hijau 1. Ini tidak begitu liquid ya, pas-pasan sih. Paling hanya untuk copet aja. Kalau lihat candle-nya sih dia mantul di support MA200. MA200 di 570. Support atasnya juga ada 575, resist di 595, 615 itu resistnya. Hanya untuk fast trading aja, karena dia masih bergerak dalam channel downtrend. Kalaupun besok naik, artinya dia akan testing harga high-nya hari ini. Harga high-nya hari ini di berapa tuh? 610. Artinya dia akan naik, kalaupun naik ya, dia akan testing 595 sampai 610 aja. Jadi copet-copet aja. Jangan di-swingin terlalu lama. Jangan lupa ya, saat indeks kita tuh sudah mulai mendekati area resist. Jadi jangan terlalu agresif. DSMR. Momentumnya ada orange pastel dan mendalam, jadi masih kurang oke ya. Kalaupun sideway-nya di area sini. Sebentar nih saya geser. Di area sini dulu. Support 3790, resist. Ini sebenarnya resist juga nih, karena ini momentumnya belum oke, takutnya dia hanya ke sini lalu kejedot ya. Kalaupun naik, artinya dia akan testing 4050. Tertingginya di dekat MA200 nih, ada 4130, 4120, 4130. Yang udah cuan jangan lupa untuk take profit. Udah kepik ya. Kita lanjut ke kepiknya. Momentumnya masih begini, tidak oke. Nah, ini mantul hari ini, tapi pas lagi di resist juga nih. Ada 111 ya. 111 itu area resist juga, garis win tuh. Dan ada MA200 di 113. Ini hanya untuk copet aja deh kalau bisa. Karena belum oke-oke banget nih si kepik ini. Kalaupun dia breakout dari 113, maka kemungkinan ke 123. Itu pun sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk take profit ya, begitu udah naik, langsung take profit. Hanya untuk dicopet aja. Supportnya, tadi udah saya jelasin belum ya? 105 ya, support 105, 102. Kalau bikin new low atau jebol dari 102, sebaiknya wajib disiplin untuk exit. Kepik keras. Momentum pink, sideway. Sideway-nya di mana? Kita ambil kotak dan kita kotakin nih supaya menjadi area sideway. Nah, di situ area sideway-nya. Dengan support 484, 500, resistnya di 530. Ataupun di sebelah sini, 550 itu juga resist.
Kalau ada yang spekulatif di support dan sudah cuan, maka jangan lupa ya, cuan kabur maksud saya, cuan kabur di area resistnya, yaitu 530 dan 550. Moga-moga saya ngebut begini nggak ada yang bingung ya. Kalau bingung silakan diulang-ulang, atau mau tanya di bagian komen itu juga boleh. Nanti akan saya bantu sebisanya. Cuma kalau di bagian komen agak slow respon ya, karena saya nggak setiap saat ngeliatin komennya. Tapi saya appreciate banget bagi teman-teman yang menuliskan komen, terutama Ari yang rajin banget setiap hari komen di kolom komen ya. Thank you Ari, udah stay tune dengan YouTube ini terus. Pixelnya oke, si MMLP momentumnya cukup membaik juga, cuma masih sideway nih. Area sideway-nya bisa segini. Aduh, ini kotaknya nggak benar. Bisa segini, bisa juga segini. Jadi sebetulnya dia sudah mulai mendekati area resist nih. Supportnya di 580, 600, resist 675, 700. Jangan lupa untuk take profit ya di area-area resist. Hari ini sih volumenya lumayan ya, lumayan bagus. Jadi moga-moga sih dia breakout nih. Kalau dia tembus 675, target selanjutnya ke 700 atau bahkan ke 760. Coba kita cek HKK-nya deh, penasaran. MMLP cukup menarik soalnya. HKK-nya sih masih kecil ya, hijau kecil nih. Ini moga-moga sih besok bandarnya action. Kalau ada yang bagus, maka mudah-mudahan bisa breakout dari 700. Yang mau spekulatif atau mau cicil sih boleh sih. Kalau 700-nya nggak lewat, jangan lupa ya untuk langsung haki, jual, buang, take profit. Di 700, kalau misalnya 700-nya nggak berhasil lewat. Lanjut, setelah MMLP, ini Paul. Paul ini momentumnya membaik. Jadi sejak dia dari merah darah, lalu berubah menjadi merah tua, itu sebetulnya kesempatan untuk spekulatif buy sebetulnya. Si Paul ini. Paul ini masih dalam channel downtrend ya, jadi sebetulnya nggak oke-oke banget nih. Dia pas di area resist, yaitu 2.800, ini ada area resist. Harusnya sudah saatnya untuk SOS justru. Kalau dia nggak bisa lewat, kemungkinan dia akan turun lagi testing area support nih. Support di 2.400, 2060. Resistnya 2.800 sampai ini area 3.000 ya, di area 3.000. Paul sudah, TINS, kita lihat TINS. TINS komoditinya bagus, tapi sih kalau dari chart ya, dia hanya sideway nih, karena masih titik pink, nggak ada momentum, sideway-nya di area sini juga, areanya kecil lagi. Yaitu support 1450, 1385, resist di 1535. Jadi kayaknya besok sih bisa SOS ya. Pantau juga harga komoditinya nih. Untuk timah, tin, itu teman-teman bisa cek di investing ataupun trading view. Kalau masih naik, maka kemungkinan besok bisa breakout 1535 dan testing 1610. Tapi habis itu sebaiknya sih langsung di take profit aja ya. At least sebagian lah. Soalnya indeksnya masih belum oke nih. Udah mendekati resist. Trim. Trim cakep ya. Tapi sebetulnya dia momentumnya hanya berupa biru langit. Sudah high juga. 318. Coba kita cek HKK-nya trim ya. Apakah closingnya ada buangan atau enggak nih. Trim. Hari ini bagus. 5 menitnya tuh, kalau teman-teman lihat ya, 5 menitnya, sebelum dia breakout itu ada spike. Ada spike dan actionnya saat di sini. Itu kelihatan, saat bandarnya mau naikin harga, pasti ada HKK-nya yang berwarna hijau dan semakin meningkat. Ini masih oke sih, belum ada buangan yang banyak. Jadi kemungkinan mudah-mudahan besok dia masih bisa naik lagi. Ke resistnya berapa? Resistnya ya di area 330 ya. 330, mudah-mudahan sih naik lagi lumayan. Jangan lupa besok copet-copet aja nih. Wow.
Momentumnya bagus, meningkat, volumenya juga bagus hari ini, pixelnya bagus. Liquid kan nih? Liquid lumayan lah. Liquidnya dia dari nggak liquid lama-lama menjadi liquid. Dengan supportnya ada di 59 itu juga support, tapi nggak gitu kuat ya 59. Support yang lebih kuat itu di 57, garis win di 56, dan support yang di sini ada di 54. Resistnya di 61 dan 65. Ini masih oke sih, jadi mudah-mudahan besok naik lagi si WOWS ini ya. Mudah-mudahan besok testing 65-nya nih. Kita cek kakinya dari WOWS. Cakep juga. Moga-moga besok 61, 65. Agi juga cakep ya. Dia masih sideways sih, cuma ini mulai ada momentum. Supportnya di 1345, resist 1420, 1450 sampai 1525. Selama dia bertahan di atas garis win masih oke. Ini ada MA 200 juga nih. Garis winnya di 1280. Agro momentumnya tidak ada, sideway ya. Sideway-nya semana? Kita lihat areanya yaitu di sebelah sini. Support 2030. 2030. Ini masih bertahan di atas garis win sih. Jadi moga-moga dia bisa testing 2450 lagi. Kalau jebol garis win artinya dia akan testing support yang ini dan sideway-nya menjadi lebar ya, yang seperti tadi saya gambar. Jadi sideway seperti ini. Segitiga hijau dan merah diabaikan ya saat sideway. Buy on support, sell on resist. Agro sudah, Arka ini sudah hari kedua ya. Hari ini hari kedua dia naik. Momentum sih masih bagus, pixel masih bagus. Mudah-mudahan besok dia bisa naik untuk testing harga high-nya hari ini. Coba kita cek kakinya. Arka ya. Hari ini ada buang lumayan tuh. Moga-moga sih teman-teman sebaiknya SOS ya. Kalau misalnya ada yang entry kemarin atau entry baru hari ini, maka saran saya sebaiknya sudah waktunya untuk SOS nih. Kalaupun besok naik, dia akan testing harga high-nya lagi di 126. Akra. Momentumnya pink, sideway. Kita cari support resistnya. Dia breakout dari sini sebenarnya ya. Kalau sideway besar artinya sideway-nya segini. Aduh. Sideway besar, sideway-nya segini nih. Kita ambil garis support resist yang kuat ya. Dengan bantuan si horizontal ini, garis-garis horizontal. 3.800, 3.770, resistnya di 4.060. Support terdekat sih di sini nih. Ini sebenarnya support juga, yaitu di 3.900. Moga-moga dia besok bisa testing lagi harga high-nya hari ini, yaitu 4.050 atau bahkan 4.060. Kalau dia turun, artinya dia akan testing supportnya lagi nih. Atau harga low-nya hari ini ya, di 3890. Kan karena sideway, jadi dia gerakannya kemungkinan begini nih. Bisa aja begini. Karena sideway, jangan lupa beli di support, jual di resist. Akra sudah, kita masuk ke ASA. ASA momentumnya sih ada. Wah, cakep sekali nih. Siapa yang entry di sini saat breakout disertai dengan volume? Keren banget ya si ASA ini. Momentum masih ada, pixel memang berubah menjadi merah satu sih, tapi selama di atas garis win masih oke nih. Dan garis winnya udah jauh banget ya. Jadi kalau misalnya ada yang baru mau entry, harus mampu untuk fast trading. Kalau enggak, ini resikonya soalnya jauh banget. Support garis win di 3024 buletin ya, sesuai fraksi. Di sebelah sini juga merupakan support, yaitu 3387, itu buletin. Resist 3750, karena harga high hari ini. Dia udah ATH nih kayaknya, nih all time high ya. Kalau nggak salah si ATH ini. Si ASA ini udah ATH.
All time high ya, 3750-nya itu oke banget. Ya. Oke. Yang udah punya, jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya. Asa sudah. Tadi Asa sudah ya. Kita masuk ke Arto. Oke, aku iseng-iseng nih Asa. Coba cek targetnya. Cek target. Ini waktu itu dia breakout tuh di situ tuh. Cakep banget. Kita cek target. Oke, tuh nanti deh. Kalau misalnya teman-teman ambil kelas saya tuh akan saya ajarin tuh. Oh, enggak, sorry. Itu Fibo ya. Kita untuk mengukur next target setelah dia ATH. Itu ada beberapa cara. Nah, caranya bagaimana? Silakan ikut kelas saya. Karena di kelas saya itu ada gratis kelas advance, yaitu Fibonacci dengan Coveri tuh. Jadi teman-teman bisa belajar banyak banget, nggak hanya basic class, tapi juga ada kelas advance-nya, yaitu Fibonacci ya. Di sana teman-teman akan diajarkan caranya mengukur target selanjutnya tuh bagaimana sih setelah saham-saham ini udah ATH all time high ya, artinya udah nggak ada resistnya di atas. Terus kita tahu dari mana targetnya. Nah, kita menggunakan Fibonacci. Ada yang namanya Fibonacci eksternal atau Fibonacci-nya ada dua tuh. Bisa menggunakan eksternal ataupun yang ini ya, extension. Nah, jadi menggunakan itu. Oke, jadi kalau mau tahu caranya, silakan nanti ikut aja kelasnya. Jadi teman-teman belajarnya lebih oke ya. Kalau saya jelasin di sini nanti panjang lebar, waktunya nggak cukup tuh. Lanjut setelah Arto. Tadi Arto Asa. Ini kalau Asa sih target terdekat 3750. Arto momentumnya bagus ya. Ini bagus. Di atas garis win, support terdekat 15.950 dan garis win 15.222. Ini bulatin aja 15.200. High-nya atau resistnya 16.900 ya. Atau bahkan mudah-mudahan dia bisa testing lagi nih 19.050-nya. Selama di atas garis win masih oke. Kalau misalnya dia ada koreksi-koreksi ke area support, kalau ada yang tertarik dengan Arto silakan. Cuma kalau saya pribadi sih ini udah cukup mahal nih. Jadi kalau mau dicopetin agak sulit ya. Yang tertarik dengan ini artinya untuk swing biasanya. Kalau untuk copet-copet karena harganya mahal agak sulit untuk ngambil 1 tick 2 tick itu susah. Atau sudah BBHI. BBHI momentum ada, ini oke ya, masih di atas garis win. Dia masih sideways sih sebenarnya di sini nih, sideways kecil. Karena masih ada momentum, mudah-mudahan dia bisa naik lagi. At least testing yang high ini nih, di 4.000 sampai 4.390. Mudah-mudahan dia bisa testing. Kita cek HKQ-nya untuk BBHI, karena ini menarik. HKQ-nya sih nggak gimana-gimana ya. Masih belum oke-oke nih. Belum oke banget. Jadi 5 menit. Ini tadi naik, tapi belakangan ini maksudnya di sini doang naiknya kencang, habis itu selanjutnya ada yang distribusi. Jadi masih belum serius-serius amat nih BBHI-nya. Tapi moga-moga sih bisa testing high lagi ya, yaitu high-nya di 3950. Lanjut Bima. Cukup liquid. Ini Bima kalau ada yang entry di area sini maka congratulations ya. Ini cuannya lumayan lebar banget. Jadi ini volumenya meningkat, ada momentum. Kemarin sih memang targetnya harusnya segini tapi dikasih bonus tuh di sini ARA ya.
Tapi sebaiknya besok SOS ya si Bima ini. Oke, jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau misalnya nggak keburu SOS, maka paling nggak teman-teman dikasih pengaman. Pengamannya jangan lupa berlapis-lapis. Jadi pasang trailing stopnya mungkin beberapa nih, jadi berlapis-lapis. Misalnya berapa persen di angka sekian, sekian, sekian. Jadi kalau ke skip, at least ada yang kena lah salah satu gitu. Kalau misalnya dia kenceng ya, soalnya kan sahamnya lumayan nih. Lumayan kenceng gitu gerakannya. Bima kita cek kakinya 5 menit. Tuh kan kelihatan ya dari kakinya tuh kemarin yang luar biasa bagus. Hari ini dapat ARA. Jadi enak sekali teman-teman, sangat memungkinkan ya dapat saham ARA itu. Lihat di 5 menit dia gerakannya nggak cepet-cepet banget. Jadi ini luar biasa nih. Di sini spike, di sini actionnya naik. Jadi luar biasa. Oke. Happy cuan ya yang dapetin Bima. Jangan lupa untuk SOS besok. Oke, jadi sekian udah itu aja saham-saham yang kita analisa. Dan untuk saham-saham yang belum sempat saya bahas, silakan teman-teman member yang udah punya akses ke Winbot, maka silakan dianalisa kembali seperti step-step saya tadi itu ya. Sangat gampang sekali. Yang pertama tinggal lihat momentumnya, lalu cari trennya, dan cari support resistnya. Entry-nya di berapa, ya tentu di dekat support. Kalaupun mau HK, jangan lupa di area VWAP. Jadi sesuai dengan petunjuk yang tadi saya share di awal-awal tuh. Oke, semoga teman-teman semuanya cuan. Kalau cuan, jangan lupa untuk komen ya di video ini atau di video kemarin misalnya. Ya, thank you semuanya bagi yang sudah mampir. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga teman-teman selalu sehat. Bye!